Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Suci Ramadhani dan rekan saya Yuni Fatma dan Rio Syaputra. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi pada chapter 9 dengan topik Auditing the Revenue Cycle. Bab ini membahas prosedur audit yang terkait dengan siklus pendapatan, yang mana nanti bab ini akan menjadi 3 bagian utama, yang dimulai dengan tinjauan teknologi alternatif yang digunakan dalam sistem lama dan modern. Nah, fokusnya nanti adalah pada tugas-tugas operasional utama yang dilakukan di lingkungan teknologi. Kemudian nanti bagian kedua akan membahas tujuan audit siklus pendapatan, pengendalian, dan pengujian pengendalian yang akan dilakukan auditor untuk mengumpulkan bukti yang diperlukan untuk membatasi ruang lingkup, waktu, dan luas pengujian substantif. Kemudian nanti bagian terakhir akan menjelaskan pengujian substantif siklus pendapatan dalam kaitannya dengan tujuan audit. Nah, di sini prosedur khusus berdasarkan perangkat lunak. Baik, kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu kegiatan dan teknologi siklus pendapatan, yang mana ini fokusnya adalah pada tugas-tugas operasional utama yang dilakukan di lingkungan teknologi. Nah, bagian ini membahas teknologi informasi alternatif yang digunakan untuk mendukung aktivitas siklus pendapatan, yang terdiri dari 3 bagian, yaitu pemrosesan batch menggunakan file berurutan, sistem penerimaan tunai batch dengan file akses langsung, dan yang terakhir entry pesanan penjualan real time dan penerimaan tunai. Selanjutnya kita akan bahas pemrosesan batch menggunakan file berurutan, yang mana pemrosesan batch menggunakan file berurutan ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu pemrosesan batch menggunakan file berurutan pada prosedur manual dan pemrosesan batch menggunakan file berurutan pada prosedur otomatis. Nah, pada sistem dasar ini pengambilan pada pemrosesan batch menggunakan file berurutan pada prosedur manual ini, biasanya pada sistem ini pengambilan pesanan, pengecekan kredit, pergundangan, dan pengiriman itu dilakukan secara manual, yang mana program komputer biasanya memproses catatan akuntansi. Nah, adapun fitur utama dari sistem ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan dan mencatat pesanan pelanggan. Ini berarti proses penjualan dimulai di departemen penjualan dengan diterimanya pesanan pelanggan yang menunjukkan jenis dan jumlah barang dagangan yang diminta. Nah, biasanya dokumen yang disiapkan dalam prosedur ini adalah seperti order penjualan. Nah, pada pesanan penjualan ini dia akan menangkap informasi penting seperti nama, alamat pelanggan, nomor rekening, nasabah, nomor, deskripsi barang yang terjual, jumlah dan harga satuan dari setiap barang yang terjual, dan juga mencakup informasi keuangan lainnya seperti pajak, diskon, dan biaya pengiriman. Kemudian selanjutnya ada persetujuan kredit, di mana di sini merupakan langkah selanjutnya dalam siklus pendapatan, yaitu seperti otorisasi transaksi yang melibatkan verifikasi kelayakan kredit pelanggan. Nah, keadaan penjualan ini akan menentukan sifat pemeriksaan kredit. Kemudian yang terakhir adalah memproses pesanan pengiriman, di mana pada bagian penjualan mengirimkan salinan stok penjualan dari pesanan penjualan ke gudang, dan dokumen ini akan mengidentifikasi item inventaris yang harus ditempatkan dan diambil di rak gudang, dan memberikan otorisasi resmi bagi penulis gudang untuk melepaskan aset sesuai yang ditentukan. Nah, selanjutnya ada pemrosesan batch menggunakan file berurutan pada prosedur otomatis, yang mana di sini pada sistem ini pengambilan pesanan, pemeriksaan kredit, pergudangan, dan pengiriman itu dilakukan secara otomatis, berbeda dengan prosedur manual tadi. Nah, untuk tujuan ini perusahaan biasanya menyediakan penyimpanan yang efisien dan efektif untuk sistem yang besar, yang mana seperti yang kita lihat ini ada terdiri dari entry data, yang mana prosesnya ini dimulai dengan kedatangan batch pemberitahuan pengiriman dari departemen pengiriman. Kemudian selanjutnya ada edit run, yang mana ini secara berkala sistem pesanan penjualan batch dijalankan. Nah, ini tergantung pada volume transaksi dan kendala sumber daya komputer
dan proses ini dapat berlangsung hanya sekali atau beberapa kali setiap hari. Nah, program ini juga akan memvalidasi transaksi dengan menguji setiap record untuk adanya kesalahan dan file transaksi bersih itu kemudian akan diteruskan ke proses selanjutnya dalam proses. Nah, kemudian selanjutnya ada short run, di mana di sini adalah untuk memproses sebuah file transaksi sekuensial. Nah, dia harus ditempatkan dalam urutan yang sama seperti file induk yang sedang diupdate. Nah, karena berkas induk pertama yang diperbarui dalam sistem ini adalah piutang dan jenisnya secara fisik mengatur file transaksi pesanan penjualan secara berurutan dengan nomor rekening yang merupakan salah satu kunci sekundernya. Nah, kemudian ada account receivable update and billing run, di mana sini prosedur ini membuat file master account receivable baru yang menggabungkan semua perubahan pada akun pelanggan yang terpengaruh oleh catatan transaksi. Kemudian selanjutnya ada sort and inventory update runs, di mana di sini program sortir itu mengurutkan file pesanan penjualan di nomor kunci sekunder lainnya sampai ke nomor inventaris. Nah, dan yang terakhir itu ada general ledger update run. Nah, di bawah pendekatan file berurutan ini, file master buku besar tidak diperbarui pada setiap batch transaksi. Nah, perusahaan yang menggunakan file sekuensial file ini biasanya menggunakan prosedur akhir hari yang terpisah untuk memperbarui akun buku besar umumnya. Selanjutnya, sistem penerimaan tunai batch dengan file akses langsung. Prosedur penerimaan kas di sini adalah sistem batch alami. Nah, ini tidak seperti transaksi penjualan yang cenderung terjadi terus-menerus sepanjang hari, di mana penerimaan kas ini merupakan peristiwa yang terpisah. Cek dan saran pengiriman uang datang dari layanan pos secara berkelompok. Nah, demikian pula penyetoran penerimaan kas di bank itu biasanya terjadi sebagai peristiwa tunggal di akhir hari kerja. Karena karakteristik ini banyak perusahaan ini dia tidak melihat manfaat dan signifikan dari berinvestasi dalam prosedur kas real time yang mahal. Nah, ini ada 4 bagian, yaitu mailroom, dimana mailroom ini yaitu memisahkan cek dan saran pengiriman uang dan menyiapkan daftar pengiriman uang. Kemudian cek dan salinan daftar pengiriman uang dikirim ke Departemen Penerimaan Kas. Saran pengiriman uang dan salinan daftar pengiriman uang dikirim ke Departemen Account Receivable. Nah, kemudian ada Cash Receipt Department, yang mana ini adalah bagian penerimaan kas. Di sini petugas penerimaan kas merekonsiliasi cek dan daftar pengirim uang yang menyiapkan slip setoran. Nah, melalui terminal petugas membuat catatan voucher jurnal dari total kas yang diterima. Kemudian ada Account Receivable Department, yaitu Departemen Piutang Usaha, yang mana petugas Account Receivable ini menerima dan merekonsiliasi saran pengiriman uang dan daftar pengiriman uang. Nah, melalui terminal petugas membuat file transaksi penerimaan kas berdasarkan saran pengiriman uang individu. Di sini petugas kemudian mengajukan saran pengiriman uang dan daftar pengiriman uang. Nah, kemudian yang terakhir ada Data Processing Department. Ini adalah Departemen Pemrosesan Data. Nah, pada akhir hari, program batch itu merekonsiliasi voucher jurnal dengan file transaksi penerimaan kas dan memperbarui akun receivable dan akun pengendali buku besar. Nah, proses ini menggunakan metode akses langsung. Selanjutnya adalah entry pesanan penjualan real time dan penerimaan tunai. Nah, sistem pesanan penjualan pada komputer interaktif sekarang menggantikan banyak prosedur manual dan dokumen fisik. Nah, sistem ini menyediakan input dan output secara real time dengan pembaruan batch hanya beberapa file master. Nah, pada order entry prosedur ini atau prosedur entry pesanan yang mana di sini ada yang pertama yaitu prosedur penjualan, kemudian prosedur gudang dan pengiriman dan penagihan. Nah, pada prosedur penjualan ini dalam proses real time biasanya pegawai penjualan yang menerima pesanan dari pelanggan itu memproses setiap transaksi secara terpisah saat diterima dengan menggunakan terminal komputer yang terhubung ke program edit atau penyelidikan. Dan petugas nanti akan melakukan tugas berikut ke dalam mode real time. Yang pertama
pada prosedur penjualan ini, dia akan melakukan pemeriksaan kredit secara online dengan mengakses file kredit pelanggan, dan nanti file ini berisi informasi seperti batas kredit pelanggan, saldo saat ini, tanggal pembayaran terakhir, dan status kredit saat ini. Nah, berdasarkan kriteria terprogram, permintaan kredit pelanggan akan disetujui atau nanti akan ditolak. Nah, kemudian yang kedua, jika kredit telah disetujui, maka petugas kemudian mengakses file induk persediaan dan memeriksa ketersediaan persediaan. Nah, pada sistem ini nanti akan mengurangi persediaan dengan jumlah barang yang dijual untuk menyajikan gambaran yang akurat dan terkini tentang persediaan yang ada dan yang persediaan yang tersedia untuk dijual. Nah, kemudian yang terakhir, ada sistem secara otomatis mengirimkan catatan rilis stok elektronik ke gudang dan pemberitahuan pengiriman ke departemen pengiriman, dan mencatat penjualan dalam file pesanan penjualan terbuka. Nah, ini adalah file penyimpanan sementara untuk pesanan penjualan sampai pesanan tersebut dikirim dan kemudian dapat ditagih. Nah, kemudian setelah tadi ada prosedur penjualan, ada prosedur gudang, yang mana biasa pada prosedur gudang ini terminal petugas gudang segera menghasilkan cetakan dari dokumen pelepasan stok yang dikirimkan secara elektronik, dan kemudian petugas kemudian mengambil barang dan mengirimkannya bersama dengan salinan dokumen pelepasan stok ke departemen pengiriman. Dan yang terakhir di sini ada pengiriman dan penagihan, di mana di sini petugas pengiriman mencocokkan barang, dokumen pengeluaran stok, dan slip pengepakan hard copy yang diproduksi di terminal. Nah, kemudian pada selanjutnya ada prosedur pemrosesan real time. Selanjutnya ada cash receipt prosedur, yang mana ini adalah prosedur penerimaan uang tunai. Nah, dalam sistem faktur terbuka seperti ini, setiap faktur itu ditagih dan dibayar satu persatu. Nah, biasanya uang tunai dari pelanggan itu dapat diterima dan diproses seperti yang baru saja dijelaskan, atau dapat dikirim secara langsung ke kotak kunci bank. Nah, setiap catatan pengiriman uang itu diberi nomor pengiriman uang yang unik dan ditambahkan ke file pengiriman uang. Nah, selanjutnya ada features of real time processing atau fitur pemrosesan real time. Nah, di sini pada sistem ini merupakan lanjutan dari akuntansi tradisional, yang mana fitur utama dari sistem ini adalah penggunaan event database atau catatan akuntansi tradisional di sini mungkin tidak ada. Nah, secara teori sistem seperti itu bahkan tidak memerlukan buku general, karena penjualan itu memerlukan buku general karena penjual memerlukan buku general seperti retur penjualan, piutang kontrol, dan harga pokok penjualan. Itu semua bisa berasal dari faktur dalam database peristiwa. Selanjutnya ada sistem point of sale atau yang biasa disingkat dengan POS, di mana sistem siklus pendapatan yang telah diperiksa sejauh ini digunakan oleh organisasi yang memberikan kredit kepada pelanggan mereka. Nah, jelas pendekatan ini tidak berlaku untuk semua jenis perusahaan bisnis. Misalnya toko kelontong, nah biasanya dia tidak berfungsi ini dengan cara ini, karena mereka menukar barang secara langsung dengan uang tunai dalam transaksi yang dilakukan pada titik penjualan. Nah, di sini ada daily procedure, yaitu yang pertama, petugas kasir memindai kode produk universal label pada barang yang dibeli dengan pemindai sinar laser, di mana pemindai ini merupakan perangkat input utama sistem POS, dan biasanya ini dapat digenggam atau biasa dipasang di meja kasir, di mana sistem POS ini terhubung secara online ke file inventaris, dari mana ia mengambil data harga produk dan menampilkannya di terminal petugas. Nah, kuantitas persediaan di tangan akan berkurang secara real time untuk mencerminkan barang yang dijual. Kemudian yang kedua, ketika semua UPC itu dipindai, sistem secara otomatis akan menghitung pajak, diskon, dan total transaksi. Kemudian yang ketiga, biasanya petugas memasukkan transaksi ke dalam sistem POS melalui tombol register, dan catatan penjual itu ditambahkan ke jurnal penjualan secara real time, di mana catatan berisi biasanya data kunci seperti tanggal, waktu, nomor terminal, jumlah total penjualan, penjualan tunai atau kartu kredit,
harga pokok penjualan, pajak penjualan, dan diskon yang diambil. Kemudian nanti pada akhir hari biasa petugas atau seorang supervisor itu membuka kunci register dan mengambil pita internal. Nah, seringkali di sini perbedaan kecil itu akan terjadi karena kesalahan dalam membuat perubahan untuk pelanggan. Nah, seringkali juga beberapa organisasi itu mengharuskan pegawai penjualan untuk menutupi semua kekurangan uang tunai melalui pemotongan gaji. Nah, organisasi lain mungkin menetapkan ambang batas materialitas, di mana kekurangan uang tunai dalam ambang batas itu dicatat tetapi tidak dikurangkan dari gaji karyawan, di mana kelebihan karyawan bagaimanapun itu harus ditinjau untuk kemungkinan tindakan kedisiplinan. Kemudian yang terakhir nanti laci kas itu akan direkonsiliasi. Ketika isi laci kas ini telah direkonsiliasi, maka petugas penerimaan kas itu menyiapkan formulir rekonsiliasi kas dan memberikan satu salinan kepada petugas penjualan sebagai tanda terima untuk pengiriman kas dan mencatat kas yang diterima dan kekurangan atau kelebihan kas dalam jurnal penerimaan kas. Kemudian yang terakhir itu ada end day procedure atau end of day procedure atau prosedur akhir hari, dimana di sini petugas penerimaan kas dia menyiapkan slip setoran 3 bagian untuk jumlah uang tunai yang diterima, dimana satu salinan itu diajukan dan 2 lainnya itu menemani uang tunai ke bank. Dan akhirnya nanti program batch itu merangkum jurnal penjualan dan penerimaan kas, dimana menyiapkan voucher jurnal dan memposting ke akun buku besar. Nah, beberapa perusahaan biasanya akan memperlakukan penjualan kartu kredit itu sebagai uang tunai. Nah, mungkin orang lain akan mempertahankan akun mungkin juga orang lain mungkin akan mempertimbangkan akun receivable-nya atau akun piutang usahanya sampai penerbit kredit mentransfer dana ke rekening mereka. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya terkait dengan tujuan audit siklus pendapatan akan dijelaskan oleh Yuni Fatma. Fatma akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu tentang tujuan audit siklus pendapatan. Tujuan audit siklus pendapatan, pengendalian dan pengujian pengendalian. Memperkenalkan konsep tujuan audit untuk transaksi dan saldo rekening yang berasal dari pernyataan manajemen tentang penyajian laporan keuangan. Nah, pernyataan yang akan keberadaan kejadian, kelengkapan akurasi, hak dan kewajiban, penilaian atau alokasi, dan penyajian pengungkapan. Pencapaian tujuan audit ini memerlukan perancangan prosedur audit untuk mengumpulkan bukti yang menguatkan atau menyangkal asersi manajemen. Umumnya, ini melibatkan kombinasi pengujian pengendalian dan pengujian substantif detail. Kontrol khusus yang kami bahas di dalam diskusi ini lebih luas tentang masalah kontrol aplikasi, di mana kontrol aplikasi komputer jatuh ke dalam 3 kategori. Yang pertama itu kontrol input, kontrol proses, dan kontrol output. Selanjutnya, hubungan antara pernyataan manajemen dan tujuan audit siklus pendapatan. Yang pertama, keberadaan atau keterjadian. Memverifikasi bahwa saldo piutang usaha mewakili jumlah yang sebenarnya terutang pada organisasi pada tanggal neraca. Menetapkan bahwa pendapatan dari transaksi penjualan merupakan barang yang dikirim dan jasa yang diberikan selama periode yang dicangkup oleh laporan keuangan. Yang kedua, kelengkapan. Menentukan bahwa semua jumlah terutang kepada organisasi pada tanggal neraca terjamin dalam piutang. Memverifikasi bahwa semua penjualan untuk barang yang dikirim, semua layanan yang diberikan, dan semua pengembalian dan pengurangan untuk periode tersebut tercermin dalam laporan keuangan. Yang ketiga, ketepatan atau akurasi. Memverifikasi bahwa transaksi pendapatan dihitung secara akurat dan berdasarkan harga saat ini dan jumlah yang benar. Memastikan bahwa buku besar pembantu piutang, file faktur penjualan, dan file pengiriman uang secara matematis benar dan sesuai dengan akun buku besar umum. Yang keempat, hak dan kewajiban. Menentukan bahwa organisasi memiliki hak hukum untuk mencatat piutang usaha, akun pelanggan yang telah dijual atau difakturkan telah dihapus dari saldo piutang. Yang kelima, penilaian atau alokasi. Menentukan bahwa
Saldo piutang usaha menyatakan nilai realisasi bersihnya, menetapkan bahwa alokasi untuk piutang tak tertagih sudah tepat. Dan yang terakhir, yang keenam, penyajian dan pengungkapan. Memverifikasi piutang dan pendapatan yang dilaporkan untuk periode tersebut dijelaskan dan diklasifikasikan dengan benar dalam laporan keuangan. Selanjutnya, kontrol input. Kontrol input dirancang untuk memastikan bahwa transaksi yang valid, akurat, dan lengkap. Teknik kontrol sangat bervariasi antara batch dan real-time system. Kontrol input berhubungan dengan operasi siklus pendapatan. Ada 6 kontrol input. Yang pertama, prosedur otorisasi kredit. Tujuan dari pemeriksaan kredit adalah untuk menetapkan kelayakan kredit pelanggan. Nah, hanya transaksi nasabah yang dipenuhi standar kredit perusahaan yang sah dan harus diproses lebih lanjut. Dalam sistem batch, dengan prosedur otorisasi kredit manual, bagian kredit atau manajer kredit bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kredit perusahaan. Dalam sistem POS, proses otorisasi melibatkan validasi biaya kartu kredit dan menetapkan bahwa pelanggan adalah pengguna yang sah dari kartu. Nah, setelah menerima persetujuan online dari perusahaan kredit, petugas harus memastikan tanda tangan nasabah sesuai pada voucher penjualan dengan yang ada di kartu kredit. Kemudian, pengujian prosedur kredit. Kegagalan untuk menerapkan kebijakan kredit dengan benar dan konsisten memiliki implikasi untuk kecukupan penyisihan untuk piutang tak tertagih perusahaan. Tes berikut memberikan bukti yang berkaitan dengan tujuan audit valuasi alokasi dan pada tingkat lebih rendah tujuan akurasi. Oleh karena itu, auditor perlu untuk menentukan bahwa prosedur yang efektif ada untuk menetapkan batas kredit pelanggan yang tepat, mengkomunikasikan informasi ini secara memadai kepada para pembuat keputusan kebijakan kredit, meninjau kebijakan kredit secara berkala, serta merevisinya jika diperlukan, dan memantau kepatuhan terhadap kebijakan kredit saat ini. Auditor dapat memverifikasi kebenaran aturan-aturan keputusan di program dengan menggunakan data percobaan atau fasilitas pengujian terintegrasi atau ITF. Pendekatan untuk secara langsung menguji fungsionalitasnya. Nah, pengujian ini mudah dicapai dengan membuat beberapa akun pelanggan tiruan dengan berbagai jalur kredit dan kemudian memproses uji transaksi yang akan melebihi beberapa batas kredit. Auditor kemudian dapat menganalisis transaksi yang ditolak untuk menentukan apakah aplikasi komputer dengan benar menerapkan kebijakan kredit. Integritas data referensi merupakan elemen penting dalam pengujian kebijakan kontrol kredit. Sebuah aplikasi komputer dengan benar berfungsi tidak dapat berhasil menerapkan kebijakan kredit jika batas kredit pelanggan yang terlalu tinggi atau dapat diubah oleh personil yang tidak sah. Nah, auditor perlu memverifikasi bahwa otorisasi untuk membuat line of credit perubahan perbatasan pada wewenang personil bagian kredit. Melakukan tes substantif untuk mengidentifikasi apakah pelanggan dengan batas kredit yang berlebihan dapat melakukan hal ini. Nah, pengujian substantif tradisi yang mengikuti tes kontrol karena hasil tes kontrol yang digunakan untuk menentukan sifat, saat, dan lingkungan pengujian substantif. Nah, dalam kasus ini, bagaimanapun pengujian substantif mungkin cara yang paling efisien untuk menerapkan atau memverifikasi apakah kebijakan kredit benar diterapkan. Selanjutnya, kontrol validasi data. Kontrol validasi input dimaksudkan untuk mendeteksi kesalahan transkrip data transaksi sebelum transaksi diproses. Karena kesalahan terdeteksi lebih awal, cenderung untuk menyusup ke catatan transaksi akuntansi, prosedur validasi yang paling mungkin atau paling efektif ketika mereka dekat dengan sumber transaksi. Dalam sistem batch, validasi data terjadi hanya setelah barang telah dikirim. Luas error log, koreksi kesalahan, dan prosedur resubmission transaksi ciri sistem tersebut. Sebaliknya, uji validitas dilakukan secara real-time dan sistem POS untuk menangani sebagian besar kesalahan yang terjadi. Pendekatan ini juga meminimalkan entry data manusia, dengan demikian mengurangi risiko kesalahan entry data. Sebagai contoh, ketika petugas memasukkan nomor rekening pelanggan, sistem secara otomatis mengambil atau nama dengan alamat. Nah, ketika petugas masukkan nomor produk dan jumlah yang terjual, sistem entry data secara otomatis mengambil deskripsi produk dan harga, dan kemudian menghitung harga yang diperpanjang ditambah pajak dan biaya pengiriman. Kemudian, pengujian kontrol validasi.
Nah, kesalahan entry data yang loss dari program edit yang terdeteksi dapat menyebabkan akun mencatat jumlah piutang dan pendapatan menjadi salah saji material. Prosedur audit yang dijelaskan di sini memberikan bukti tentang pernyataan akurasi. Masalah audit utama adalah apakah program validasi dalam sistem editing data berfungsi dengan benar dan terus berfungsi sebagaimana yang dimaksud selama periode tersebut. Nah, menguji logika program validasi bagaimanapun merupakan usaha yang signifikan. Auditor dapat memutuskan untuk mengandalkan kualitas pengendalian lain untuk memberikan keyakinan yang diperlukan untuk mengurangi pengujian substantif. Sebagai contoh, setelah menelaah pengendalian, pengembangan, dan pemeliharaan sistem, auditor dapat menentukan bahwa pengendalian atas rancangan dan pengujian program asli dan perubahan selanjutnya pada program adalah yang efektif. Bukti ini memungkinkan auditor untuk menilai risiko kesalahan program yang material pada tingkat yang lebih rendah dan demikian mengurangi pengujian substantif terkait dengan akurasi tujuan audit. Namun, jika pengendalian atas pengembangan dan pemeliharaan sistem lemah, auditor dapat memutuskan untuk pengujian pengendalian pengeditan data akan lebih efisien daripada melakukan pengujian substantif detail yang ekstensif. Dalam kasus seperti itu, ITF atau pendekatan data, pengujian akan memungkinkan auditor untuk melakukan pengujian logika secara eksplisit. Jenis pengujian ini akan mengharuskan auditor untuk memahami prosedur validasi yang ada. Auditor perlu membuat serangkaian transaksi pengujian yang komprehensif yang mencangkup nilai data yang valid dan salah yang berada di dalam dan di luar parameter pengujian. Analisis hasil pengujian akan menunjukkan kepada auditor jenis kesalahan mana, jika ada, yang dapat lolos tanpa terdeteksi oleh program validasi. Bukti ini akan membantu auditor menentukan sifat dan saat serta luas pengujian substantif berikutnya. Kemudian control batch. Control batch digunakan untuk mengelola volume transaksi yang tinggi melalui suatu sistem. Tujuan dari pengendalian batch adalah untuk mencocokkan output yang dihasilkan oleh sistem dengan input yang awalnya dimasukkan ke dalam sistem. Saat dimulai pada tahap input data, control batch berlanjut melalui semua fase pemrosesan data. Misalnya, data siklus pendapatan, faktur penjualan dikumpulkan dan dimasukkan ke sistem saat entry data. Setelah setiap tahap pemrosesan dalam sistem, batch ditinjau untuk kelengkapannya. Elemen penting dari control batch adalah lembar pengiriman batch yang mencangkup informasi yang relevan tentang batch, seperti nomor batch yang unik, tanggal batch, kode transaksi, penerimaan jumlah rekor dalam batch, nilai total dolar dari bidang keuangan, dan total bidang non-keuangan yang unik. Informasi yang terkandung dalam lembar pengiriman dimasukkan sebagai catatan kontrol terpisah yang digunakan sistem untuk memverifikasi integritas batch. Tugas merekonsiliasi prosesan dengan catatan kontrol memberikan jaminan bahwa semua catatan faktur penjualan dan penerimaan kas yang masuk ke dalam sistem diproses, tidak ada faktur dan penerimaan kas yang diproses lebih dari satu kali, dan semua faktur dan penerimaan kas yang masuk ke dalam sistem dicatat sebagai berhasil diproses atau ditolak karena kesalahan. Kemudian kontrol pengujian batch. Kegagalan kontrol batch untuk berfungsi dengan baik dapat mengakibatkan catatan hilang atau diproses beberapa kali. Pengujian pengendalian batch yang memberikan auditor bukti yang berkaitan dengan asersi manajemen, kelengkapan, dan akurasi. Pengujian kontrol batch yang melibatkan meninjau catatan pengiriman dari batch diproses sepanjang periode dan merekonsiliasi ke log kontrol batch. Auditor perlu untuk menyelidiki kondisi tidak seimbang kondisi untuk menentukan penyebabnya. Auditor harus dapat memperoleh jawaban atas pernyataan-pernyataan ini dengan meninjau dan merekonsiliasi daftar transaksi, log kesalahan, dan log dari catatan yang dikirimkan kembali. Mengumpulkan bukti semacam itu bagaimanapun dapat melibatkan pemindaian ribuan transaksi. Dalam sistem modern, log control batch disimpan secara online dalam file teks yang dapat dibaca oleh program pengolah data dan spreadsheet. Perangkat lunak audit modern seperti ACL mampu mencari file log untuk kondisi tidak seimbang. Selanjutnya, kontrol proses. Kontrol proses mencangkup prosedur terkomputerisasi untuk memperbarui file dan membatasi akses ke data, tergantung pada tingkat teknologi komputer yang ada.
Kontrol proses juga dapat mencangkup tugas manual fisik. Kita mulai dari memeriksa 3 teknik kontrol yang terkait dengan pembaruan file. Kemudian kita akan memeriksa akses dan kontrol fisik. Yang pertama, kontrol pembaruan file. Kontrol run to run menggunakan data kontrol batch yang dibahas di bagian sebelumnya untuk memantau batch saat berpindah dari satu prosedur yang diprogram atau dijalankan ke yang lain. Kontrol ini memastikan bahwa setiap proses dalam sistem memproses batch dengan benar dan lengkap. Setelah setiap operasi besar dalam proses, bidang utama seperti jumlah faktor dan jumlah catatan diakumulasikan dan dibandingkan dengan nilai terkait yang disimpan dalam catatan kontrol. Ketidaksesuaian dapat mengidentifikasi bahwa suatu arsip hilang dalam pemrosesan, arsip dalam kelompok tidak diproses atau arsip diproses lebih dari satu kali. Kemudian kontrol kode transaksi. Sistem siklus pendapatan sering dirancang untuk memproses beberapa jenis catatan. Misalnya, aplikasi entry pesanan dapat memproses pesanan penjualan dan transaksi pengembalian dan pengurangan. Tugas aktual yang dilakukan oleh aplikasi ditentukan oleh kode transaksi yang ditetapkan untuk setiap rekod. Kesalahan dalam kode transaksi atau dalam logika program yang mentafsirkannya dapat menyebabkan pemrosesan transaksi yang salah dan dapat mengakibatkan salah saji yang material dalam penjualan dan piutang usaha. Selanjutnya, kontrol pemeriksaan urutan. Dalam sistem yang menggunakan file master sekuensial, urutan catatan transaksi dalam batch sangat penting untuk memperbaiki dan menyelesaikan pemrosesan. Saat batch bergerak melalui proses, itu harus diurutkan ulang dalam urutan file master yang digunakan dalam setiap proses. Catatan pesanan penjualan yang tidak berurutan dalam satu batch dapat mencegah pemrosesan catatan hilir yang tersisa. Masalah yang lebih serius dapat terjadi ketika kesalahan pengurutan tidak terdeteksi dan catatan hilir yang diproses terhadap akun pelanggan yang salah. Kontrol pemeriksaan urutan harus ada untuk membandingkan urutan setiap catatan dalam batch dengan ketentuan catatan sebelumnya untuk memastikan bahwa penyortiran yang tepat terjadi. Catatan di luar urutan hendaklah ditolak dan dikirimkan kembali untuk pemrosesan selanjutnya agar catatan lain dalam batch dapat diproses dengan benar. Selanjutnya, pengujian kontrol pembaruan file. Kegagalan kontrol pembaruan file berfungsi dengan baik dapat mengakibatkan catatan tidak diproses secara tidak benar, yaitu pengembalian diberlakukan sebagai penjualan atau disposting ke dalam akun pelanggan yang salah. Pengujian pengendalian pemutakhiran file memberikan auditor bukti yang berkaitan dengan asersi adanya kelengkapan dan ketepatannya. Penggunaan CAAT, pengujian logika yang efisien seperti ITF, membutuhkan perencanaan yang cermat, dengan menentukan terlebih dahulu input dan proses kontrol yang akan diuji. Prosedur audit tunggal dapat dirancang yang melakukan semua pengujian dalam satu operasi. Misalnya pengujian tunggal yang dirancang untuk menguji kontrol otorisasi kredit, kontrol kode transaksi, dan akurasi matematis dari program pembaruan dapat memberikan bukti yang mendukung berbagai tujuan audit. Selanjutnya, kontrol akses. Kontrol akses mencegah dan mendeteksi akses tidak sah dan ilegal terhadap aset perusahaan. Persediaan dan kas adalah aset fisik dari siklus pendapatan. Teknik tradisional yang digunakan untuk membatasi akses terhadap aset tersebut yaitu menggunakan keamanan gedung seperti pagar, alarm, dan penjaga, kemudian menyimpan uang tunai setiap hari di bank, menggunakan brankas atau night deposit box untuk uang tunai, mengunci laci dan brankas di bagian penerimaan kas. Mengontrol akses ke catatan akuntansi tidak kalah pentingnya. Seorang individu dengan akses tak terbatas ke data dapat memanipulasi aset fisik perusahaan dan menyebabkan laporan keuangan menjadi salah saji material. File akuntansi yang disimpan di media magnetik sangat rentan terhadap akses yang tidak sah. Apakah penyebabnya tidak disengaja, tindakan kejahatan oleh karyawan yang tidak puas, atau upaya penipuan? Kemudian menguji kontrol akses. Kontrol akses adalah inti dari integritas informasi akuntansi.
Dengan tidak adanya kontrol, faktur dapat dihapus, ditambah atau dipalsukan. Saldo akun individual dapat dihapus atau keseluruhan file piutang dapat dihancurkan. Bukti yang dikumpulkan tentang efektivitas kontrol akses menguji asersi manajemen terhadap keberadaan, kelengkapan, akurasi, penilaian, dan alokasi hak dan kewajiban, serta penyajian dan pengungkapan. Kontrol akses komputer bersifat sistem lebar dan khusus aplikasi. Kontrol akses atas aplikasi siklus pendapatan bergantung pada pengendalian akses secara efektif ke sistem operasi, jaringan, dan database yang berinteraksi dengannya. Teknik kontrol yang dapat digunakan yaitu kata sandi, enkripsi data, firewall, dan tampilan pengguna. Juga dalam mencegah akses tidak sah ke proses siklus pendapatan. Auditor biasanya akan menguji pengendalian ini sebagai bagian dari tinjauan mereka terhadap pengendalian umum. Selanjutnya, kontrol fisik terbagi atas 4, yaitu pemisahan tugas, pengawasan, verifikasi independen, dan pengujian kontrol fisik. Kita bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu pemisahan tugas. Pemisahan tugas yang benar memastikan bahwa tidak ada satu individu atau departemen yang memproses transaksi secara keseluruhan. Jumlah karyawan dalam organisasi dan volume transaksi yang diproses akan mempengaruhi bagaimana tugas dibagi. Secara umum, terdapat 3 aturan yang berlaku. Aturan pertama, otorisasi transaksi harus terpisah dari pemrosesan transaksi. Misalnya, dalam siklus pendapatan, Departemen Kredit dipisahkan dari proses lainnya, sehingga otorisasi formal atas transaksi material merupakan peristiwa yang independen. Pentingnya pemisahan ini jelas ketika seseorang mempertimbangkan potensi konflik dalam tujuan antara wiraniaga individu dan organisasi. Seringkali kompensasi staf penjualan didasarkan pada tingkat penjualan mereka untuk mencapai tujuan pribadi mereka dalam memaksimalkan volume penjualan. Tenaga penjualan mungkin tidak selalu mempertimbangkan kelayakan kredit calon pelanggan. Departemen Kredit bertindak sebagai kelompok otorisasi independen, mendeteksi pelanggan yang berisiko dan mencegah keputusan penjualan yang buruk dan tidak bertanggung jawab. Aturan kedua, penitipan aset harus terpisah dari petugas pencatatan. Dalam sistem pemrosesan pesanan penjualan, petugas gudang persediaan yang memegang aset fisik juga tidak boleh memelihara catatan persediaan. Demikian pula petugas penerimaan kas dengan penjagaan kas tidak boleh mencatat piutang. Aturan ketiga, organisasi harus terstruktur sedemikian rupa sehingga perbuatan penipuan membutuhkan kolusi antara 2 atau lebih individu. Fungsi pencatatan harus dibagi dengan hati-hati. Secara khusus, buku besar pembantu piutang dan persediaan, jurnal penjualan dan penerimaan kas, dan buku besar harus dipelihara secara terpisah. Seorang individu dengan tanggung jawab pencatatan total berkolusi dengan seseorang dengan penyimpanan aset berada dalam posisi untuk melakukan penipuan. Dengan memisahkan tugas-tugas ini, kolusi harus melibatkan lebih banyak orang dan meningkatkan risiko terdeteksi dan kecil kemungkinan terjadinya. Selanjutnya, pengawasan. Beberapa perusahaan memiliki terlalu sedikit karyawan untuk mencapai pemisahan fungsi yang memadai dan harus mengandalkan pengawasan sebagai kontrol kompensasi. Dengan mengawasi secara ketat, karyawan yang melakukan fungsi yang berpotensi tidak sesuai, perusahaan dapat mengkompensasi eksposur yang melekat dalam sistem tersebut. Pengawasan juga dapat memberikan kontrol dalam sistem yang dipisahkan dengan benar. Misalnya, ruang surat adalah titik paparan bagi perusahaan manapun. Orang yang membuka surat memiliki akses ke uang tunai aset dan saran pengiriman uang atau catatan transaksi. Karyawan yang tidak jujur dapat menggunakan kesempatan ini untuk mencuri cek, menguangkannya, dan menghancurkan saran pengiriman uang, sehingga tidak meninggalkan bukti transaksi. Pada akhirnya, penipuan macam ini akan terungkap ketika pelanggan menerima tagihan lain dan sebagai tanggapan menghasilkan cek yang dibatalkan. Namun, pada saat perusahaan menyelesaikan masalah ini, pelaku mungkin telah melakukan kejahatan berkali-kali dan meninggalkan perusahaan. Mendeteksi kejahatan setelah fakta hanya menghasilkan sedikit. Pencegahan adalah solusi terbaik. Selanjutnya, verifikasi independen.
Tujuan dari verifikasi independen adalah untuk meninjau pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain pada saat-saat penting dalam proses untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan. Sebagai contoh, bagian pengiriman memverifikasi bahwa barang yang dikirim dari gudang sudah benar dalam jenis dan jumlah. Sebelum barang dikirim ke pelanggan, dokumen pelepasan stok dan slip pengepakan direkonsiliasi untuk mengidentifikasikan perbedaan. Kemudian, Departemen Penagihan mencocokkan pemberitahuan pengiriman dengan faktur penjualan untuk memastikan bahwa pelanggan hanya ditagih untuk barang dan jumlah yang benar-benar dikirim. Kemudian yang terakhir, pengujian kontrol fisik. Pemisahan tugas yang tidak memadai dan kurangnya pengawasan yang efektif dan verifikasi independen dapat mengakibatkan kecurangan dan kesalahan material. Masalah exposure di sini mirip dengan masalah kontrol akses yang dibahas sebelumnya. Hak akses yang tidak dapat sering dikaitkan dengan tugas yang tidak kompatibel. Demikian pula, tujuan kolusi adalah untuk mendapatkan akses tidak sah ke aset serta informasi yang diperlukan untuk menyembunyikan kejahatan. Dengan tidak adanya pengawasan dan kegiatan verifikasi independen, kesalahan dan penipuan mungkin tidak terdeteksi. Kemudian kontrol output. Kontrol output dirancang untuk memastikan bahwa sistem tidak hilang, salah arah, atau rusak dan proses sistem berfungsi sebagaimana yang dimaksud. Misalnya, manajer menerima ringkasan harian pesanan penjualan yang dilakukan oleh pelanggan, barang yang dikirim dan uang tunai yang diterima dan menggunakan data tersebut untuk memantau status operasi mereka. Kontrol output dapat dirancang untuk mengidentifikasi masalah potensial. Misalnya, laporan pengecualian yang berasal dari file pesanan terbuka pelanggan yang mencantumkan pesanan penjualan periode terakhir dapat mengidentifikasi pesanan yang ditempatkan tetapi tidak dikirim. Laporan macam itu dapat membantu manajemen menilai kinerja operasional proses pengiriman. Elemen penting lainnya dari pengendalian output adalah pemeliharaan jejak audit. Untuk mengatasi kesalahan pemrosesan transaksi, setiap kesalahan yang terdeteksi perlu ditelusuri ke sumbernya. Tidaklah cukup untuk mengetahui bahwa 100 transaksi yang masuk ke dalam sistem dan hanya 99 yang keluar. Rincian pemrosesan transaksi yang dihasilkan pada titik perantara dapat memberikan jejak audit yang mencerminkan aktivitas melalui setiap tahap operasi. Berikut adalah contoh pengendalian output jejak audit. Yang pertama, laporan perubahan piutang usaha. Laporan perubahan piutang usaha adalah ringkasan laporan yang menunjukkan keseluruhan perubahan piutang dari pesanan penjualan dan penerimaan kas. Angka-angka ini harus dicocokkan dengan total penjualan dan penerimaan kas secara kredit dalam buku besar. Kemudian log transaksi. Setiap transaksi yang berhasil diproses dalam sistem harus dicatat pada log transaksi yang berfungsi sebagai jurnal. Kemudian daftar transaksi. Sistem harus menghasilkan daftar transaksi atau hard copy dari semua transaksi yang berhasil. Selanjutnya, log transaksi otomatis. Beberapa transaksi dipicu secara internal oleh sistem. Misalnya pesanan penjualan EDI diterima dan diproses tanpa otorisasi manusia. Selanjutnya, pengidentifikasi transaksi unik. Setiap transaksi yang diproses oleh sistem harus diidentifikasi secara unik dengan nomor transaksi. Kontrol ini adalah satu-satunya cara praktis untuk melacak transaksi tertentu melalui database ribuan, bahkan jutaan catatan. Kemudian daftar kesalahan. Nah, daftar kesalahan merupakan semua catatan kesalahan yang harus diberikan kepada pengguna yang sesuai untuk mendukung koreksi kesalahan dan pengiriman ulang. Nah, kemudian menguji kontrol output. Tidak adanya kontrol output yang memadai memiliki implikasi yang merugikan bagi efisiensi operasional dan pelaporan keuangan. Bukti yang dikumpulkan melalui pengujian output berkaitan dengan kelengkapan dan ketepatan pernyataan. Pengujian pengendalian output melibatkan peninjauan laporan ringkasan untuk akurasi, kelengkapan, ketepatan waktu, dan relevansi dengan keputusan dimaksudkan untuk didukung. Selain itu, auditor harus menelusuri transaksi sampel melalui jejak audit termasuk daftar transaksi, log kesalahan, dan log dari catatan yang dikirim ulang. Mengumpulkan bukti semacam itu mungkin melibatkan pemilahan ribuan transaksi. Dalam sistem modern, jejak audit biasanya disimpan secara online dalam file teks. Perangkat lunak ekstraksi data seperti ACL dapat digunakan untuk mencari file log
untuk catatan tertentu guna memverifikasi kelengkapan dan keakuratan laporan output. Sebagai alternatif, auditor dapat menguji pengendalian output secara langsung menggunakan ITF. Sistem ITF yang dirancang dengan baik dapat memungkinkan auditor untuk menghasilkan kumpulan transaksi sampel termasuk beberapa catatan kesalahan dan melacaknya melalui semua fase pemrosesan, deteksi kesalahan, dan pelaporan output. Sekian pembahasan dari saya, pembahasan selanjutnya dibahas oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada pembahasan menguji pernyataan akurasi dan kelengkapan. Bagaimana kita ketahui, prosedur audit yang dijelaskan dalam bagian ini memberikan bukti yang berkaitan dengan asersi manajemen atas ketepatan dan juga kelengkapan. Auditor sering mendahului pengujian substantif detail dengan tinjauan analitis dari saldo akun. Dalam kasus siklus pendapatan, tinjauan analitis yang memberikan auditor perspektif keseluruhan untuk tren penjualan, penerimaan kas, struktur penjualan, dan piutang. Prosedur analitis tidak selalu memerlukan teknologi komputer, misalnya auditor dapat membandingkan penjualan yang dilaporkan untuk kuartal tersebut dengan penjualan untuk periode yang sama di tahun-tahun sebelumnya. Dalam hal ini, kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama yaitu tinjau faktur penjualan untuk tren dan pengecualian yang tidak biasa. Yang kedua, tinjau faktur penjualan dan file log pengiriman untuk item yang hilang dan diduplikat. Yang ketiga, tinjau item baris dan file inventaris untuk akurasi harga penjualan. Dan yang keempat, pengujian untuk catatan tak tertandingi. Selanjutnya, tinjau faktur penjualan untuk tren dan pengecualian yang tidak biasa. Sebagaimana yang kita ketahui, prosedur audit yang berguna untuk mengidentifikasi risiko audit potensial melibatkan pemindaian file, data untuk transaksi dan saldo akun yang tidak biasa. Misalnya, memindai piutang untuk saldo yang terlalu besar dapat menunjukkan bahwa kebijakan kredit organisasi diterapkan secara tidak benar. Saldo kredit dalam piutang dapat menunjukkan aktivitas struktur penjualan yang tidak biasa atau kesalahan dalam menerapkan penerimaan kas ke akun pelanggan. Auditor dapat menggunakan ACLS stratifikasi fitur untuk mengidentifikasi anomali. Bagaimana yang kita ketahui, fungsi stratifikasi ini mengelompokkan data ke dalam interval yang telah ditentukan dan menghitung jumlah rekor yang masuk ke dalam setiap interval. Menggunakan data yang mirip dengan contoh data seperti fungsi stratifikasi akan menghasilkan laporan untuk file faktur penjualan yang diterapkan. Selanjutnya, tinjau faktur penjualan dan file log pengiriman untuk item yang hilang dan diduplikat. Sebagaimana kita ketahui, mencari transaksi yang hilang dan atau diduplikat adalah tes penting lainnya yang membantu auditor untuk menguatkan atau menyangkal asersi kelengkapan dan akurasi. Duplikat dan transaksi yang hilang atau terlalu rendah, siklus pendapatan mungkin merupakan bukti penjualan dan piutang usaha yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Ya, catatan faktur penjualan diduplikat dapat menunjukkan kesalahan program komputer yang secara material melebih-lebihkan penjualan dan piutang. Di satu sisi, fitur penjualan yang hilang mungkin menunjukkan penjualan yang tidak tercatat, yang dikirim tetapi tidak ditagih, sehingga mengecilkan akun ini. Di sisi lain, ini mungkin menunjukkan tidak lebih dari faktur yang dikeluarkan dan dibatalkan karena kesalahan administrasi. Selain itu, ACL mampu menguji bidang yang ditunjuk untuk syaratan di luar urutan, sebenarnya kesenjangan dalam nomor urut dan nilai duplikat untuk seluruh file. Dengan menggunakan fitur ini, auditor dapat memindai bidang nomor faktur dari semua syaratan dalam file faktur penjualan, yang mana sistem ACL ini akan mengembalikan laporan dalam bentuk layar. Selanjutnya, tinjau item, baris, dan file inventaris untuk akurasi harga penjualan. Bukti dari pengujian harga produk yang dibebankan kepada pelanggan mendukung tujuan audit. Ketepatan, terkadang tenaga penjualan diberi kewenangan terbatas untuk menegosiasikan harga dengan pelanggan. Perbedaan yang signifikan antara harga eceran yang disarankan dan harga yang sebenarnya yang dibebankan
Bagaimanapun dapat menunjukkan ketidakmampuan, kesalahan administrasi, atau tenaga penjualan melebihi wewenang mereka. Outlet retail seperti department store biasanya akan menetapkan kebijakan penetapan harga yang tidak dapat dinegosiasikan. Harga penjualan dihitung secara otomatis oleh sistem point of sale untuk menghilangkan intervensi tenaga penjual dan kesalahan administrasi. Inkonsistensi harga dalam pengaturan seperti itu dapat menunjukkan kesalahan program komputer atau pengguna data penetapan harga yang usang. Secara tradisional, auditor akan memverifikasi keakuratan penetapan harga dengan membandingkan harga penjualan pada faktur dengan daftar harga yang diduplikasikan. Tetapi karena upaya fisik yang terlibat dengan pendekatan ini itu hanya dapat dilakukan berdasarkan sampel. Oleh karena itu, dari ribuan catatan penjualan mungkin hanya 1 atau 200 yang akan diuji. ACL memungkinkan auditor untuk membandingkan harga yang dibebankan pada setiap faktur dalam file untuk periode yang ditinjau. Selanjutnya, pengujian untuk catatan tak tertandingi. Variasi pada tes sebelumnya dapat digunakan untuk mengatasi beberapa masalah terkait. Dengan memilih opsi bergabung yang berbeda, auditor dapat menghasilkan file baru hanya dari catatan yang tidak cocok. Ada dua kemungkinan penyebab catatan yang tidak cocok. Yang pertama adalah karena nilai bidang nomor item dalam catatan item baris salah dan tidak cocok dengan catatan inventaris. Karena asumsi operasional adalah bahwa file induk inventaris benar, maka setiap catatan item baris dalam file yang tidak cocok adalah kesalahan. Ada atau tidak adanya kesalahan tersebut adalah bukti yang membantah atau menguatkan asersi akurasi. Sumber kedua dari catatan tak tertandingi adalah file inventaris. Yang mana kehadiran catatan inventaris dalam file yang tidak cocok berarti bahwa tidak ada catatan yang sesuai dalam file item baris. Hasil ini bukan kesalahan, artinya produk tersebut tidak laku selama periode tersebut. Setelah disesuaikan untuk setiap pengaruh musiman pada penjualan, bukti tersebut dapat membantah asersi penilaian. Dan setelah itu auditor dapat meminta agar inventaris tersebut dicatat untuk mencerminkan nilai pasarnya. Selanjutnya menguji pernyataan keberadaan. Salah satu tes keberadaan yang paling banyak dilakukan adalah konfirmasi piutang. Tes ini melibatkan kontak tertulis langsung antara auditor dan pelanggan klien untuk mengkonfirmasi saldo akun dan transaksi. Pernyataan standar audit nomor 67 atau SAS 67, proses konfirmasi menyatakan bahwa auditor harus meminta konfirmasi piutang usaha kecuali dalam 3 situasi berikut. Yang pertama, piutang tidak material. Yang kedua, berdasarkan review pengendalian internal, auditor telah menilai risiko pengendalian rendah. Yang ketiga, proses konfirmasi tidak akan efektif. Dalam hal ini ada 3 kategori yang akan kita bahas, yaitu memilih akun untuk konfirmasi, mempersiapkan permintaan konfirmasi, yang ketiga, mengevaluasi dan mengontrol tanggapan. Selanjutnya, memilih akun untuk konfirmasi. Mengingat struktur file yang digunakan dalam contoh tadi, memilih piutang untuk konfirmasi melibatkan pemrosesan data yang terkandung dalam file pelanggan dan juga faktur penjualan. Setiap catatan pelanggan dikaitkan dengan 1 atau lebih catatan faktur penjualan. Nah, dalam kategori ini terdapat pertama yaitu konsolidasi faktur, yang dimana merupakan langkah pertama dalam proses ini untuk mengkonsolidasi semua faktur terbuka untuk setiap pelanggan. Dan ACLS menggolongkan perintah kemungkinan auditor untuk mengatur filter untuk memilih hanya faktur penjualan yang terbuka saja, dengan kosong di kolom remittance number, dan untuk meringkas kolom jumlah faktur untuk setiap record berdasarkan nomor pelanggan. Yang kedua itu bergabung dengan file. Langkah selanjutnya dalam proses konfirmasi adalah menggabungkan file faktur, baris, dan file pelanggan untuk menghasilkan file baru lainnya yang disebut piutang usaha. Ketika menggunakan SLS bergabung, fitur kedua file harus dipesan pada kunci yang sama. Ini membutuhkan penyutiran terlebih dahulu dari file faktur baris berdasarkan nomor pelanggan untuk menyempatkan di tempat yang sama. Selanjutnya itu pilih contoh akun. Dalam organisasi berukuran sedang hingga besar, file piutang usaha mungkin berisi ribuan catatan. Daripada mengkonfirmasi semua akun ini, auditor mungkin akan memilih untuk lebih memilih sampel catatan. Untuk membantu auditor
dalam tugas ini, ASEAL Sampel Fitur menawarkan dua metode pengambilan sampel dasar, yaitu pengambilan sampel acak dan pengambilan sampel unit moneter. Pilihan metode akan tergantung pada strategi auditor dan juga komposisi file piutang usaha. Jika saldo akun terdistribusi secara merata, auditor mungkin menginginkan sampel yang tidak bias, dan dengan demikian akan memilih pendekatan sampel acak. Yang di bawah metode ini, setiap catatan terlepas dari ukuran saldo piutang memiliki kesempatan yang sama untuk dimasukkan dalam sampel. Jika di sisi lain, file tersebut sangat condong dengan saldo akun pelanggan yang besar, auditor dapat memilih MUS, atau disebut dengan unit moneter, yang akan menghasilkan sampel yang bias terhadap jumlah dolar yang lebih besar. Selanjutnya yaitu mempersiapkan permintaan konfirmasi. Dalam tahap selanjutnya, dalam proses konfirmasi, menyiapkan permintaan konfirmasi yang berisi informasi yang ditangkap dalam file AR sampel. Permintaan yang biasanya berbentuk surat, dirancang dan diadministrasikan oleh auditor, tetapi ditulis atas nama entitas klien. Terdapat dua konfirmasi dalam hal ini, pertama yaitu konfirmasi positif dan konfirmasi negatif. Dalam konfirmasi positif, penerima diminta untuk menanggapi apakah catatan mereka setuju atau tidak setuju dengan jumlah yang dinyatakan. Konfirmasi positif sangat berguna ketika auditor mencurigai bahwa sejumlah besar akun dinyatakan. Serta konfirmasi positif sangat berguna dalam memungkinkan berselisih. Mereka juga digunakan ketika mengkonfirmasi saldo yang tidak biasa atau besar, atau seketika sebagian besar dari total piutang timbul dari sejumlah kecil pelanggan yang signifikan. Masalah dengan konfirmasi positif adalah tingkat respon yang buruk. Pelanggan yang tidak mempermasalahkan jumlah yang tertera dalam surat konfirmasi tidak dapat memberikan tanggapan, namun auditor tidak dapat berasumsi bahwa kurangnya tanggapan berarti persetujuan. Untuk mendapatkan tingkat respon setinggi mungkin, permintaan kedua dan bahkan ketiga mungkin perlu dikirim ke non-responden. Selanjutnya, konfirmasi negatif. Hal ini meminta penerima untuk menanggapi hanya jika mereka tidak setuju dengan jumlah yang ditujukan dalam surat. Teknik ini digunakan untuk terutama ketika piutang terdiri dari sejumlah besar saldo yang bernilai rendah dan risiko pengendalian yang salah saji yang dianggap rendah. Ukuran sampel untuk jenis tes ini biasanya besar dan dapat mencakup seluruh populasi. Bukti dari konfirmasi negatif yang tidak dikembalikan yang dipilih dari populasi yang bebas memberikan bukti tidak langsung untuk mendukung ekspektasi auditor bahwa piutang tidak salah saji secara material. Selanjutnya, mengevaluasi dan mengontrol tanggapan. Mempertahankan kontrol atas proses konfirmasi sangat penting untuk integrasinya. Bukti yang diberikan melalui konfirmasi kurang dapat diandalkan ketika kontak antara auditor dan juga debitur terganggu oleh intervensi klien. Auditor harus mengambil semua langkah yang wajar untuk memastikan prosedur berikut yang harus dipatuhi. Yang pertama yaitu auditor harus mempertahankan hak asuh atas surat konfirmasi sampai surat tersebut dikirimkan. Yang kedua, surat konfirmasi bersama dengan amplop perangko yang ditunjukkan sendiri harus ditujukan kepada auditor, bukan kepada organisasi klien. Yang ketiga, permintaan konfirmasi harus dikirim melalui pos oleh auditor. Jika personal ruang surat klien berpartisipasi dalam proses tersebut, mereka harus diawasi secara memadai. Ketika tanggapan dikembalikan ke auditor, perbedaan dalam jumlah yang terutang harus diselidiki. Auditor harus mengevaluasi pengecualian untuk menentukan apakah pengecualian tersebut mewakili kejadian yang terisolasi atau menandakan masalah potensi yang lebih besar. Misalnya, seringnya keluhan oleh debitur bahwa klien lambat mencatat pembayaran tunai yang dapat mengindikasi kesalahan. Selanjutnya, menguji pernyataan penilaian alokasi. Tujuan auditor mengenai penilaian dan alokasi yang tepat adalah untuk menguatkan atau menyangkal bahwa piutang dinyatakan sebesar nilai realisasi bersih. Serta tujuan ini bertumpu pada kewajaran penyisian piutang ragu-ragu yang berasal dari saldo piutang yang berumur. Untuk mencapai tujuan ini, auditor perlu menilai proses penuaan piutang untuk menentukan bahwa penyisian piutang ragu-ragu memadai. Selanjutnya yaitu piutang yang menua. Sering bertambahnya usia akun, kemungkinan bahwa
mereka pada akhirnya akan dikumpulkan berkurang. Oleh karena itu, sebagai aturan umum, semakin besar jumlah akun lama yang disertakan dalam file AR organisasi, semakin besar penyisian piutang ragu-ragu yang diperlukan untuk mencerminkan risiko. Tren historis dalam keberhasilan penagihan juga memainkan peran penting dalam memperkirakan kerugian piutang tak tertagih untuk kredit tersebut. Oleh karena itu, masalah utama yang harus diselesaikan oleh auditor adalah apakah tunjangan yang dihitung oleh klien konsisten dengan komposisi portofolio AR organisasi, yang mana dengan tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, auditor perlu menentukan bahwa penyisian tersebut konsisten dengan kondisi ekonomi saat ini. Misalnya, sebuah organisasi yang memasuki periode penurunan ekonomi mungkin mengalami peningkatan presentasi kredit macet dibandingkan dengan sebelumnya, lebih makmur bertahun-tahun. Dalam keadaan seperti itu, porsi yang lebih berasal dari akun yang telah jatuh tempo mungkin perlu dimasukkan dalam perhitungan penyisian daripada sebelumnya. Sebagai titik awal, dalam upaya untuk mendapatkan keyakinan atas masalah ini, auditor dapat memutuskan untuk menghitung ulang jadwal penuaan. Tujuan auditor bukanlah untuk menilai kolektibilitas setiap akun, tetapi untuk menentukan bahwa metode yang digunakan oleh manajer kredit untuk mengestimasi penyisian piutang ragu-ragu adalah memadai dan bahwa penyisian keseluruhannya adalah wajar. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya akan diserahkan lagi kepada moderator.